sore untuk Ibu dosen. Kenalkan, nama saya Rizky Timothy Pestanggang dengan rekan saya Vanessa Alexandra dan rekan saya Mawar Tinambunan. Nah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu pendiri narasumber dari musik orkestra yang ada di HKBP Sudirman dengan Abang Sofian. Oke Bang, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa ceritakan bagaimana awal mula Abang terlibat dalam dunia musik, khususnya menjadi konduktor? Sebenarnya konduktornya dua ya di sini. Ada Bang Jordan, ada Abang. Gitu. Nah, Abang spesialisasinya di string, kemudian Bang Jordan spesialisasinya di paduan suara. Semua kita punya kompetensi masing-masing. Jadi ada yang ke orkes, ada yang ke paduan suara. Nah, aransemennya kita masing-masing. Dua-duanya bisa nulis paduan suara orkestra, bisa nulis, yang Bang Jordan bisa nulis orkestra paduan suara. Jadi kita ngambilnya memang gara-gara bidang ahli kita, kebidangan kita gitu. Memang kita ahli di situ. Makanya kita ambil. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, seperti apa proses latihan dan kolaborasi dengan musisi yang ada di gereja? Dengan yang pemain musiknya gitu Bang, kayak mana cara proses latihannya itu Bang? Proses latihannya kita kayak biasa. Permisi. Ya Kak, hati-hati. Jadi kita kayak biasa latihannya. Partiturnya jadi dulu. Kemudian ngerekrut pemain. Kita butuh pemain apa aja. Kemudian paduan suaranya. Gabung sama paduan suara, baru latihan. Latihannya mandiri-mandiri dulu. Latihan khusus paduan suara dulu, latihan khusus stringnya dulu. Kemudian kita udah mapan, baru kita gabung, baru kita CR, baru kita proses. Kayak gitu prosesnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, menurut Abang apa peran musik dalam kehidupan sosial jemaat yang ada di gereja? Waduh, banyak ya Dik peranannya. Kita juga nyatukan. Ya gimana ya Bang bilang ya? Kalau peranan sosialnya kita ya jadi bersosial memang di sini karena musik kan. Paduan suaranya aja kita ada 40 orang. Kemudian orkestranya kita ada 30 orang. Nah, paling enggak ketika kita latihan kan itu banyak yang datang kan. Jadi kita punya interaksi ya, interaksi sosialnya ada ya pasti ya. Kemudian kita ngerjakan satu hal tapi rame-rame. Nah, itu juga kan sosial ya. Banyak lah hal, apalagi untuk di gereja ini gitu, kayak pemusik. Kita ada timnya sendiri loh di sini. Ada tim pemusik, ada tim orkestra, ada tim, ini semuanya satu loh. Namanya tim departemen musik gereja. Makanya kalau dibicara sosial ya banyak ya sosialnya gitu. Efeknya itu kita sendiri yang ngerasain kan. Ini kalau sosialnya ada baru latihan kor di sini banyak. Sosialnya kita banyak gabung loh. Untuk pertanyaan selanjutnya juga Bang, bagaimana musik gereja dapat membentuk solidaritas atau kerjasama antar kelompok tim gitu Bang? Membentuknya kita harus saling menghargai ya. Biasanya kita harus saling menghargai. Kemudian biar solid ya, kita mau solid ini ya. Kita harus saling menghargai, mau diajarin. Yang nggak ngerti dengar, yang pintar ngajar. Kemudian yang pintar pun jangan sosokan ngajarnya, nggak boleh ego. Jadi kita supaya solid kayak gitu, kita harus ngomongin yang nggak bisa karena ini gereja. Kalau kita bicara orkestra profesional, kita kalau nggak bisa kita bisa marah-marah nih, maki-maki. Tapi kalau kita bicara orkes gereja, kita harus terima yang nggak bisa, yang bisa kita harus terima. Macam mana caranya supaya kita bisa sama-sama main? Itu supaya kita bisa solid ininya, orkestranya, paduan suaranya gitu. Nah, kebanyakan yang nggak solid itu nanti kalau udah tinggi sebenang, udah tinggi pelatihnya sombong, kemudian paduan suaranya melawan, waduh itu kita nggak bisa. Itu sih masalah-masalah. Kalau kita mau solid, kita harus bisa sama-sama. Yang nggak bisa dengar, yang pintar ngajar gitu. Itu sih kalau dari Abang. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana Abang melihat hubungan antar musik dengan spirit dalam spiritual? Ya, dalam gereja. Waduh deh, kalau Abang deh ya, kalau musik ini deh, kalau dalam ibadah ini transportasi ya, dalam teologi ya tadi ya kita bicara ya, berarti dalam ibadahnya ya. Musik ini alat transportasi kita ya untuk penyembahan ya. Maksudnya tanpa musik ini kita nggak mungkin ya bisa. Karena hearing manusia ya, ke pendengaran manusia itu kan berkembang ya. Kita nggak bisa ya paksakan. Bayangkan anak-anak sekarang aja
anak-anak sekarang aja udah suka musik gitu. Anak yang baru gitu lagunya lagu-lagu ini. Itu kan jadi alat kata-kata sekarang ya. Sama kayak kita. Nah, untuk teologi musik itu sebagai transportasi loh. Jalannya kita memang penyembahan ya, jalannya kita mau memuja ya, jalannya kita mau semua lah deh. Alat transportasi medianya kalau abang. Jadi musik itu nggak bisa dipisahkan dari ibadah. Dan kita nggak bisa kembali lagi ke dulu gitu, nggak pakai musik gitu, nggak bisa. Kayak dulu lagi kita nggak bisa. Mau balik lagi kita ke situ nggak bisa. Kita harus memang ke musik makin tinggi. Nggak bisa lagi kita makin turun. Itu nggak bisa. Lari gitu. Pertanyaannya, bagaimana musik bisa mempengaruhi pengalaman ibadah jemaat? Iya lah dek, kalau udah jadi transportasi kan dia dapat penyembahannya, dia dapat pemujaannya kan nih kalau kita ibadah kan. Nah itu kan jadi sebuah pengalaman buat dia kan. Maksudnya pengalaman ini kan ada satu yang berkesan ya, berkesan, berpesan kan kayak gitu ya. Nah kalau dia ibadah nggak sampai ya itu nggak jadi pengalaman yang menarik kan. Gitu. Kalau dia datang kemudian dia tutup mata, buka mata pulang ya nggak, itu dia nggak berkesan gitu. Jadi dia gara-gara kita ada musik, dia terbawa suasana, dia mengungkapkan perasaannya, dia berdoa sama Tuhan, ya kan mengungkapkan perasaannya sama Tuhan. Ya itu jadi, itu pengalamannya. Jadi dia, wah, dapat sesuatu dia pulang. Pertanyaan selanjutnya Bang, ini soal dinamika sosial di dalam orkestra. Bagaimana dinamika sosial antara musisi dalam orkestra yang Abang pimpin? Waduh, kalau dinamikanya ya terkadang ada yang nggak datang, itu juga dinamikanya juga. Terkadang ada juga yang dia mau konser dia datang, ya itu bagian dari dinamika ya. Jadi itu bagian hal-hal yang, tapi ada juga yang baik, ada yang ngasih kue juga kalau kita latihan. Pokoknya ya macam lah, tapi disitulah kehebatan kita, disitulah kita memang harus menerima semuanya. Gitu, itu dinamikanya. Ada yang buat kesel, ada yang baik memang, ada tiba-tiba nanti orang tua ngasih kue gitu kan, itu baik gitu. Ada nanti anak yang udah mau konser dia nanti baru datang, itu kan ngeselin gitu. Kita makan semua, kita terima semua gitu, nggak ada yang nggak kita terima. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana musik yang Abang bawakan mencerminkan budaya lokal atau budaya komunitas gereja yang ini? Ya kalau abang ya mencerminkan budaya ya, karena kita HKBP ya, Huria Kristen ya, perjalanannya Kristen. Ya melibatkan alat-alat musik tradisional lah kayak taganing. Di sini ada kadang, cuman segmennya waktu kalian nonton ya nggak di situ. Cuman ada beberapa kali kita buat taganing untuk ininya. Jadi mencerminkan memang kita budaya Batak loh di sini gitu. Kita pakai hasapi, kita pakai suling dengan taganing gitu. Ini beberapa waktu akan datang kita akan buat gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang pernah mengadaptasi musik tradisional Indonesia dalam konteks musik gereja? Iya, itu udah pernah Abang buat jadi Abang budaya Indonesia apa budaya kita ya tadi? Budaya kita lah. Budaya kalau kita kan Batak nih ya, Toba ya kan, kita bisa bilang Toba. Kalau budaya Indonesia, Abang pernah melibatkan itu, tapi dia Jawa, bukan Batak. Nah, kadang kita mau ambil isiannya biji-biji do re mi fa sol itu kan Batak. Kalau Jawa do mi fa sol si, do mi fa sol si do. Nah, kadang kita ambil itu kok untuk supaya dia ngikutin budayanya. Di HKBP ini banyak sekali kayak gitu. Tapi kalau Abang ya, karena tadi pertanyaan spesifik ke Abang pernah buat, tapi itu Jawa, bukan Batak. Tapi ada Batak. Ya, ada Batak. Di sini ada. Kalau untuk di sini ada. Pertanyaan terakhir ini Bang, apa harapan Abang terhadap perkembangan musik rohani di masa depan? Waduh deh. Apalagi di bagian orkes kan? Cuman orang yang nggak ngerti deh kalau nganggap orkes ini nggak penting ya deh. Gitu. Cuman orang yang nggak ngerti kalau nganggap orkestra ini nggak penting. Karena kalau harapan Abang, sekarang orang udah banyak ya untuk membuat ibadah, tapi dia duduknya di bangku
di bangku jemaat, pemusiknya duduk di bangku jemaat, itu udah banyak sekarang, udah membuat kayak gitu orang. Artinya itu harus lebih besar lagi. Harapan Abang itu harus memang lebih besar lagi. Kita paduan suara misalnya sekali pelayanan 100 orang gitu. Artinya kita mesti mengutamakan transportasi musik untuk penyembahan, untuk pemujaan, untuk untuk semua. Harapan Abang lebih besar. Harapan Abang semuanya lebih besar. Karena kalau lebih besar, otomatis pendanaannya lebih besar. Ya kan, terus kita mengapainya, mengakomodirnya juga kita itu lebih sulit. Tapi jangan silap, untuk besarnya itu kita udah lebih kokoh dia. Kalau Abang sih harapannya kayak gitu. Kita punya orkestra, kita punya alat musik yang lain, kita punya keyboard, yang ini masih kita merintis Mas. Harapannya dilengkapin semua, keyboard dilengkapin, standbook dilengkapi, semua dilengkapin semuanya. Ada aja kekurangannya ya. Oke. Sekian hasil wawancara kami. Kurang lebihnya mohon izin. Terima kasih. Selamat sore.